ngali-ngali kita sebagai orang tua. Jas apik-apiknya waktu ketika kita sudah memasuki alam kubur, nasib kita sebagai orang tua, pilihan kita ini bahagia atau sengsara, juga ditentukan perilaku dan akhlak anak yang kita tidak tentunya lagi. Jelas panjenengan dia, pramila yang jadi akan kita bayangkan dia. Zaman saat pun kados ngeten iki. Masya Allah, pergaulan warna-warni. Zaman ingkang canggih sangat. Lajeng kados pundi 20-30 tahun lagi kita ninggalaken anak wonten ing daerah Pekalongan, daerah Semarang ingkang serba rame niki kados pundi kita bijak. Niki estu nggih, nyuwun sewu. Kalau kadang lagi mentari kita yang konco-konco nyuwun sewu Gus. Napa anak niku harus sholat, harus wajib itu, wajib. Kok ngantos boten sholat-sholihat. Ya Allah, di samping punya resiko di dalam kubur, benjang dinten kiamat, Allah itu mengadili kita sebagai orang tua. Bagaimana kamu mendidik anak-anak kamu? Kamu kesan ini boten gampil Bapak Ibu, boten gampil ya Allah, boten gampil kecanten dunia ini. Pramila kawula promosi dipun hobi niki panjenengan istiqomah raten ingkang wonten daerah Pekalongan. Salah satunya dipun perjuangkan almarhum Yai Mahmudin niki. Pun dalam jenengan Jimbang Pulau. Itu istiqomah saben sebulan atau seminggu sekali. Sebulan saja istiqomah akan pusatnya adalah Gusmi. Ya patus barokah, mugi-mugi keluarga kita niku dipun paringi sae berkah, lan mugi-mugi dengan dipun hobi niki sedaya dipun paringi wilujeng dunya akhirat. Ajeng enten malih iki. Kita kula putus kula terasaken Pak. Kula potong bumi. Salah satu keunikan dipun hobi niki murni hanya kegiatan ibadah, penentram hati, penyejuk hati, dan sarana nyedakaken dhateng Allah. Artinya begini, di hobi yang juta orang di negeri ini gini, niku steril dari kegiatan politik. Niki keunikan pun terjadi niki. Kaulah sebagai penanggung jawab di hobi di Indonesia ini melarang keras para pejuang, para imam di hobi. Semisal mengajak jamaah, ini kan sudah kan rame-rame pesta demokrasi harus gitu. Sudah kami di mana-mana orang membicarakan pemilu. Kalau saya ngatur, jangan sekali-kali mengarahkan jamaah di Bulgovirit ini untuk semisal milih si A, milih si B, C dan satu ngatus. Ini hanya sarana nentermenati pados barokah yang akan datang perkara masalah pemilu bebas dan rahasia. Jelas ya, saya bukan orang politik dan saya tidak punya kepentingan dan tidak punya keuntungan di situ. Tepung asli ini loh ya, muncul loh ya. Orang yang dituakan oleh umat, para kiai, ulama, sejatosipun loh. Tugasnya kan ngayomi kabeh manusia, tidak berpihak ke salah satu. Misal kami wonten piyantun apa bengkerengan utawi gelem boten bertengkar akalih bid sowan kiai. Ingkang kan kiai ini kan boten pareng bilang salah satu. Diayomi sedaya. Artinya begini. Di Gulhofilin kegiatan ingkang indah niki mugi-mugi barokahi, masyarakat desa niki mugi-mugi dipun paringi tambah sae sedayanipun, ya ekonominya, ya keluarganya, ya ibadahnya, sedaya mugi-mugi dipun paringi hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Nah, kok terasakan tujuannya kan di Gulhofilin niki di samping
pados welase pangeran, mugi-mugi doa-doa kita mugi-mugi diparingi mustajabah. Napa ingkang kita suwun dhateng Allah, mugi-mugi Allah kabulaken. Berkah saking dipun hafilin iki pun panjenengan donga mugi-mugi Indonesia niki diparingi aman nyaman ila yaumil qiyamah. Kabupaten Pekalongan nggih mugi-mugi diparingi makmur. Masyarakat mugi-mugi diparingi sae ila yaumil qiyamah. Lajeng dongaaken tiyang sepah wonten alam kubur. Semogalah mereka diparingi nikmat, diparingi bahagia oleh Allah ngantos punya dinten kiamat. Nah, enten malih Bapak Ibu iki termasuk dinamika kota tentunya sing boten kalah penting. Kalau melakukan berdasarkan survei pinanggih kelihatan kata salah satunya adalah mau jauh kiai anak kula setri umur pun radu kata dari dikatung jodoh ini termasuk PR yang cepat, sedangkan jodoh itu kan dari Allah. Kalau cabut di dalam tapi jumlatan yang terbikin perkara mungkin baru kami dipilih hofilin kita ingkang kagungan anak dereng toto mungkin Allah paling duduk ingkang saya. Semogalah mereka para generasi penerus kita anak-anak kita masa depannya mungkin dipun paringi indah, diparingi cemerlang, dipun paringi sukses masa depan pun. Dados anak ingkang estu bunga ning wong tuane ketika orang tua sudah sepuh dan menjadi penghuni kubur sekaligus di akhirat nanti. Bapak Ibu, moga kita sedaya niki belajar untuk dados priyantun ingkang cerdas. Tapi jangan kaya ngaten kita lahir dari rahim seorang ibu, kita diasuh oleh orang tua kita masa anak-anak, ya Allah kita remaja, kita menikah, berumah tangga, punya anak, ngadepi problema, ngadepi segala kebutuhan hidup. Anak pun gede, panjenengan nikahaken. Kalau anak punya masalah, orang tua mau mikir. Dengar Bapak Ibu, perjalanan waktu yang tepat kita semakin tua Bapak Ibu, kita semakin tua Bapak Ibu. Pertanyaan kamu, kadang kita yang sudah menjadi atas 40 tahun di tengah-tengah aktivitas yang padat di dunia ini, yaitu bermasyarakat dan motor ekonomi, tulanan HP dan lain-lain. Cuma memang pertanyaan, sudah siapkah kita itu menghadap Allah? Pastilah protokol jawaban pun dereng siap luar biasa. Ada apa kata? Ini sering protokol budi di panggilan kita engkang badhe sare wungu sare terus aktivitas padat ngantos kita menjelang tidur kembali. Mungkin mulai ke karang tujuh didasari dengan awak kula piyambak. Allah paling waktu 24 jam sehari kan bisa dikatakan sebagian besar habis untuk urusan dunia. Ini survei termasuk kalau piyambak. Wajib kita min rumah badul hasanah kan ngaji bareng-bareng. Yang jaga Pak, mami katus kita kata ini asik dengan Tuhanannya, jalan-jalan dan lain. Pernahkah kita sedikit terpikir bagaimana kelak ketika saya menghadapi sakaratul maut? Aku sok ngadepi mati mobil, betul kepikir. Kalau namun baik kata lebih, Rasulullah saja ketika menjelang wafatnya niku tasik denungo datang ya Rabbi, berilah aku kemudahan menghadapi sakaratul maut ini. Padahal itu Kanjeng Nabi lah kados kita sing kathah dosa niki. Lah mungkin dengan dipun hafilin sedaya dipun paringi husnul khatimah.
sedaya dipun paringi panjang umur ingkang sae wonten alam kubur wonten ing akhirat benjang sedaya mugi dipun paringi penak dipun paringi bejo dipun paringi wilujeng dunya wa akhirat. Monggo kita niku hidup bermasyarakat tidak perlu merendahkan menghina yang lain, dan itu siapapun orangnya, siapapun orangnya. Bagi saya bapak ibu nih, saya bapak ibu, manusia yang baik, manusia yang saya itu tata cara pandang manusia itu kan ketika hidup di dunia, tapi kan itu bukan jaminan. Yang penting saya di Indonesia bukan yang kelihatannya semisal banyak pengikut, banyak santri, pengajiannya dihadiri bulan, bukan seperti itu. Orang terlihat baik menurut Sayyidina Ali adalah ketika menjelang mati dan setelah kematiannya. Ngerti Bapak Ibu? Betul. Semisal jenengan misalnya kami nanti bilang cerita ada seorang tokoh agama, seorang ulama, tapi pada saat akhir hayat itu mati itu kangelan. Itu kan rahasia Allah. Si ulama gadah kesalahan itu nang awal ikan pisau. Tapi seorang Gusmik Yunus, seorang Gusmik saja kita melibatkan Allah Haturabi. Gusmik niku pun kalau mboten bahas perkawis karomahipun. Bagi kadang dianggap dongeng. Kalau namanya cerita semisal Gusmik niku ketika usia 9 tahun. Dengan lepas sebagai Gelhar Gunung Pring Magelang. Makamnya yang dibanjiri banyak peziarah saben dinten. Iku nate nyuwun donga Gusmik ketika Gusmik usia 9 tahun. Cuma itu Mbah Hamid Magelang, Kajuran. Niku lek kali Gusmik iku Masya Allah. Cara ibaratnya butuh jebur kali cukur di bidang. Tapi seorang Gusmik niku nggih cedok kirang 3 dinten. Niku taksih sempat ndonga dhateng Allah ya Rabbi. Hanya sampai disinilah kemampuan saya di dalam mengabdi pada panjenengan ya Allah. Saya banyak salah, saya banyak kekurangan ya Rabbi. Itu seorang Gusmik. Tapi begitu sedo nyuwun Gusmik ini, mungkin bisa dikatakan sepanjang kawula gesang wonten ing dunya niki semerap ngertos sosok jenazah yang dipun sholati terbanyak di negeri ada Gusmik. Yung sewu jedonipun antawis badhe maghrib lajeng jenazah mulai dipun betaken masjid Pondok Ploso niku antawis bubar sholat subuh dipun sholati dipun syariaten antawis jam kali siang tahun 1993. Lho niku ingkang nyolati niku Masya Allah. Setiap sholat tidak kurang dari 5.000. Terus bergantian ngantos piantun badhe nyolati itu kesulitan karena kata pun piantun. Setiap sholat tidak kurang dari 5.000 orang. Niku ngantos 105 kali. Itu baru seorang Gusmik. Dengan kertas Gus Dur. Siapa yang tidak mengenal Gus Dur? Tokoh legendaris di Indonesia. Tapi tidak seperti Gusmik. Karena Gus Dur itu setelah beberapa kali ketemu Gusmik ada ketiganya itu. Gusmik itu memang jauh di atas saya. Artinya begini. Monggo panjenengan istiqomahkan dipun covid di tengah-tengah aktivitas kita tentunya niki. Sekali-kali suatu makam diri niki bagus barokah ingkang intinipun sipados kita itu dipun paring slamet dunia akhirat. Sebab eta Indonesia Bapak Ibu. Di zaman yang modern ini, kata sangat yang punya anggapan akhirat itu hanya sebuah dongeng. Akhirat hanya sebuah cerita belaka.
Memang Sayyidina Ali memang dawuh manusia hidup di dunia ini ibarat mereka tertidur, dia akan terbangun setelah kematiannya. Maka sampun sedo wafat barulah mereka menyadarinya. Nah, yang paling inti kalau menculik nasib kita di dalam kubur dan di akhirat nanti juga ditentukan 100% jika kita wonten ing dunya niki. Siapa yang sekarang itu semangat menanam kebaikan, dia akan mundur bahagia di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Pernikahan terakhir, mugi-mugi dengan dipil hobi niki sudah diparingi kesehatan yang saya sebagai manusia biasa. Pastilah kita niku pas-pasan terbatas di dalam segalanya. Menungso biasa itu bapak ibu, salah satu yang ditakuti adalah badan sakit. Pasti kita sambat mengeluh berjuang untuk sehat. Lalu kan ditakuti kalian bodoh-bodoh. Nun sewu Gus, bedane manungsa kalih para wali niku napa? Kata saya iman takwa yang jauh berbeda. Enten malih para wali itu piyantu sing boten nate sambat, boten nate mengeluh. Contoh adalah ketika badan sakit. Para wali itu boten nate nyuwun jihad, tetapi ketika diberi sakit itu nggih boten nyuwun sehat, boten nyuwun umur panjang. Dan para wali ketika nampi musibah, semisal arupi sakit ini, ingkang dipun sundatan wonten ya Rabbi, apapun piparing saking panjenengan ya Rabbi pun kula kasakotan memanggakkan panjenengan ya Allah. Ingkang penting panjenengan ridho. Kita kan dari dumugi sak nonton cek pengen sehat, cek ajeng mati, kita cek kepengin panjang. Intinipun mungkin dengan dipun hobi ini rumah tangga kita, anak-anak kita, tiang sepah kita, sembarangan ini mungkin dipun paringi tambah sanget. Mungkin dengan dipun hobi ini ya Allah estu barokai anggen kisah kesan wonten ing donya niki mungkin dipun paringi lulus itu dalam artian ya kita sukses menghantar anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Kita sukses menghantar istri kita menjadi solehah. Sukses menghantar suami kita menjadi soleh. Dan puncaknya pun bukan menjadi kaya raya, bukan menjadi dokter, menjadi sukses adalah kita berpaling husnul khotimah. Lah, yang saya menaik dari kantang dia kalau panjenengan selami pidato, selami ngaos kok jaga serius, kok panjenengan hampir nanti ngajak dulu. Anu bapak itu, biarlah mereka yang mungkin pengajian, pengawasan dengan guyon tertawa, mungkin mereka punya prinsip sendiri. Saya gimana? Tapi kalau punya prinsip wanjini sholat, wanjini ngaji, wanjini pun nyambut damel, wanjini jalan-jalan, wanjini jualan HP, ada kali wanjini guyon, wanjini jauh serius asik enter mana Bapak non syariah. Kita itu seumpami kosong renung ngaten ya Bapak sing kita guyon itu kenapa Bapak itu jadi ngaji tingkat tinggi sing kita guyon ini kurang apa kalau memang didasari pada satu hari saya bilang Umar itu nalika waktu jalan-jalan nampak akhirnya pinanggih kelompok anak muda yang sedang tertawa gembira dengan jatuhannya guyon itu lagi dipun juga ini kalian dipun berkat saya tidak Umar dipun gawing itu di anak-anak muda. Apa yang engkau tertawakan di dunia ini?
dengan yang tadi pendidik jawab adik saya kira jawaban kata ini anak-anak muda seandainya engkau tahu apa yang terjadi dengan orang tua di dalam kubur langsung menjelaskan anak-anak muda dan ketika anak-anak muda masa depan menunggu dan engkau akan seperti itu. Dari malah mengucap Bapak Ibu, ya Allah perjalanan kita kasih panjang Bapak Ibu, ya Allah kita kasih panjang, ya Allah kita kasih perjalanan panjang sangat Bapak Ibu narasakan kesan tentunya niki wonten ingkang umur suwida wonten umur seket paling gampang kita untuk tahun memang keratan umat Kanjeng Nabi ditakdir tidak berumur panjang protokol maksimal itu 7 tahun dinenten ingkang 8 dosa berbentuk kangelan itu melakukan kulunu ya Allah jujur kalau bapak menaruh mikir masa depan kadang akal ditentuki aku sudah alat kubur mobil ya cedoyo dipun tinggal diri kalian bijang wonten ing dinten kiamat sedoyo makhluk bijang dimatikan oleh Allah Bapak kabeh menungso bijang dimatikan oleh Allah jin dimatikan setan dimatikan bijang kelak pada akhir zaman itu yang hidup hanya Allah kemauan bijak akan mengalami masa seperti itu. Nah, manusia pertama yang akan dibangkitkan di hari kiamat nanti adalah panjenengan pun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Malaysia terasipun ya Allah dipun kisahkan bijak itu 400 tahun manusia itu nenggok persidangan akhirat 400 tahun. Dari malah bijak saat yaumal hisab yaumal mizan perjalanan siratal mustaqim sedang kita berjalan aja kita itu bijak diskusi kami lagi mugi-mugi kita depan pada istiqomah angkat kita sujudkan jawab dan banyak berkat